Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia Sesabila dari kelas pendidikan Biologi A 2018, jurusan Biologi Fakultas MIPA, Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online walaupun di kondisi yang seperti ini ya. Baik, sebelum memasuki materi, saya ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran siswa. Apakah ada yang absen hari ini? Ya, kelompok 1 hadir, kelompok 3 hadir, kelompok 4 dan kelompok 2 juga hadir. Oke, berarti lengkap ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, diharapkan siswa dapat menyimak video live ini sampai selesai. Dan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan lewat WA grup yang sudah dibuat. Oke, saya akan mengirimkan kalian PPT yang berisi materi mengenai virus. Silahkan dibaca selama 5 menit. Oke, sambil dibaca PPT yang tadi sudah saya kirim, saya akan menjelaskan PPT virus. Harap diperhatikan ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diantaranya siswa dapat mendeskripsikan virus sebagai makhluk hidup, siswa dapat mengaitkan struktur tubuh virus dengan fungsi bagiannya, siswa dapat membandingkan daur litik dengan daur lisogenik pada replikasi virus, siswa dapat memprediksi bahaya virus dalam kehidupan manusia, siswa dapat membuat daftar usulan tindakan preventif untuk meminimalisir dampak infeksi virus, penyebab penyakit AIDS, SARS, herpes, cacar, flu burung, rabies, demam berdarah, campak, hepatitis, poliomielitis, chikungunya, dan influenza. Siswa dapat membuat poster mengenai bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Oke, pada slide ketiga, apa itu virus? Virus adalah organisme non-seluler yang tersusun atas subunit protein dan berukuran sangat kecil, memiliki sifat parasit obligat intraseluler. Lantas, apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup? Oke, kalian dapat melihat slide keempat, yaitu perbandingan antara virus dan makhluk hidup. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa virus merupakan makhluk peralihan atau transisi antara benda mati dan makhluk hidup. Mengapa dapat dikatakan demikian? Itu karena virus sebagai benda mati dapat dikristalkan dan tidak memiliki organel sel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Sedangkan virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dapat berkembang biak atau replikasi dan juga memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Baik, saya akan lanjutkan mengenai sejarah virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus dipelajari dalam ilmu virologi. Dari mana virus berasal? Jadi, yang pertama kali menemukan virus adalah Mayer. Mayer mengemukakan bahwa penyakit mozaik menular ke tanaman tembakau yang lain ketika ia menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ke tanaman tembakau yang sehat. Mayer berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Bakteri ini tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-7, yaitu karakteristik virus. Virus bersifat aseluler, tidak mempunyai sel.
berupa partikel yang disebut virion. Berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 20-300 mm, memiliki salah satu macam asam nukleat RNA atau DNA berupa hablur atau kristal, dan ini dianggap sebagai benda mati, tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid, dapat bereproduksi pada benda itu atau parasit obligat. Bentuknya beragam antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Oke, di slide selanjutnya yaitu macam-macam bentuk virus. Bentuk virus batang contohnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk virus polihedral contohnya ada di adenovirus. Bentuk virus bola contohnya ada di virus HIV dan influenza, dan bentuk huruf T seperti di bakteriofag. Oke, bagaimana struktur tubuh virus? Struktur tubuh virus dibedakan menjadi dua, yaitu virus terselubung dan virus kompleks. Virus terselubung ini bentuknya seperti bola dan biasanya ada di virus HIV, virus influenza, dan virus corona. Oke, di dalam sini ada materi genetik yang berwarna kuning yang dilindungi oleh selubung protein atau kapsid, dan yang lingkaran ini adalah kapsul virus untuk melindungi materi genetik dan selubung protein yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ke virus yang kompleks. Jadi virus kompleks ini mempunyai kepala dan ekor yang tidak dimiliki oleh virus terselubung. Dengan bagian-bagian yaitu kapsid. Kapsid merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Kapsid tersusun atas kapsomer yang berupa protein. Kemudian ada kepala virus. Kepala virus ini yang berisi materi genetik, yaitu DNA atau RNA, dan ekor yang merupakan bagian tubuh virus yang penting karena ekor ini digunakan untuk melekatkan diri dengan sel inang serta untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Kemudian ada kapsid, yaitu inti berupa DNA atau RNA, dikelilingi oleh selubung protein yang disebut sebagai kapsid tadi. Leher sebagai penyambung ekor dan kepala. Selubung melindungi materi genetik pada saat penetrasi. Serabut ekor sebagai reseptor atau penerima rangsang, dan bagian dasar berfungsi sebagai penetrasi. Oke, pada slide 12 yaitu menjelaskan replikasi virus. Cara reproduksi virus melalui replikasi yang disebut proliferasi, yaitu melalui dua daur litik dan daur lisogenik. Kalian dapat melihat pada gambar di PPT. Oke, daur litik terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan adsorpsi atau penempelan. Ekor virus menempel pada dinding sel bakteri dan mengeluarkan enzim lisozim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding sel bakteri. Tahapan yang kedua yaitu tahapan infeksi atau injeksi atau pemasukan asam inti. Kapsid memompa DNA ke dalam sel bakteri. Kapsid tetap berada di luar dan tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap sintesis atau pembentukan. DNA virus mengambil alih kehidupan dan bereplikasi. Selanjutnya DNA virus menyusun protein virus sebagai kapsid. Tahapan yang keempat yaitu perakitan. Kepala, ekor, dan serabut yang terpisah dirakit menjadi satu kembali. Jadi kapsid virus yang utuh. Jumlah virus yang terbentuk yaitu sekitar 100-200 buah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tahapan litik atau lisis atau penghancuran. Virus menghasilkan enzim lisozim kembali dan untuk menghancurkan dinding sel inang atau bakteri hingga pecah dan virus baru keluar dan menginfeksi sel yang baru lagi. Oke. Kemudian daur lisogenik. Daur di mana virus tidak menghancurkan sel inangnya,
tetapi bergabung dengan sel bakteri, sehingga jika bakteri membelah, virus juga akan membelah. Tahapan daur lisogenik terbagi menjadi 7. Dengan tahapan yang pertama yaitu adsorpsi, sama seperti daur litik. Tahap infeksi juga sama. Tahap penggabungan ini asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan ini disebut profage. Yang keempat yaitu tahap pembelahan. Saat bakteri membelah, profage juga ikut membelah, sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profage. Yang kelima yaitu tahap sintesis atau pembentukan. DNA virus mengambil alih kehidupan dan bereplikasi menyusun protein sebagai kapsid. Yang keenam yaitu tahap perakitan. Kepala, ekor, dan serabut yang terpisah dirakit menjadi satu kapsid virus yang utuh. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tahapan litik atau lisis atau penghancuran. Virus menghasilkan enzim disusun kembali dan untuk menghancurkan dinding sel bakteri sehingga pecah dan virus baru keluar sel dan menginfeksi sel yang baru lagi. Oke. Selanjutnya yaitu pada slide ke-16, klasifikasi virus berdasarkan asam nukleotnya. Virus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada virus RNA dan virus DNA. Virus-virus RNA ini menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya virus arena penyebab meningitis, virus rhabdo penyebab rabies, virus hepatitis A penyebab hepatitis, virus corona penyebab infeksi saluran pernafasan, retrovirus penyebab AIDS, paramisovirus penyebab gondok, campak, dan rubella. Oke, sedangkan virus DNA menyebabkan penyakit-penyakit seperti virus mozaik penyebab penyakit pada daun tembakau, papovavirus penyebab tumor pada kulit, virus hepatitis B penyebab sakit kuning, virus herpes penyebab infeksi mulut, alat kelamin dan tumor, adenovirus penyebab konjungtivitas, tumor, dan gastrointestinal. Oke, kita lanjut ke peranan virus. Jadi peranan virus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Di antaranya yang menguntungkan yaitu dapat memproduksi interferon. Apa itu interferon? Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus interferon, yang berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada sel host. Yang kedua yaitu mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Misalnya, gabungan DNA virus dan antigen manusia dihubungkan ke DNA bakteri sehingga sel bakteri dapat membuat antigen seperti manusia. Juga membuat peta kromosom bagi dunia kedokteran, membuat vaksin yang berisi patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contoh vaksinnya yaitu OPV untuk mencegah penyakit polio, HBV untuk mencegah penyakit kuning, dan lain-lain. Kan bisa membaca di slide. Oke, sedangkan peranan virus yang merugikan ada pada tumbuhan yaitu menyerang tembakau, menyerang kapas, menyerang mentimun, menyerang buncis, dan lain-lain. Pada hewan menyerang saraf unggas seperti NCD, RSV menyebabkan tumor pada ayam, rhabdovirus menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kera, dan manusia, adenovirus menyebabkan tumor, virus herpes menginfeksi mulut, alat kelamin, dan tumor. Kalian bisa baca sendiri di PPT yang sudah terkirim. Oke, dan juga pada manusia ada banyak virus yang menginfeksi manusia. Oke, yang pertama yaitu influenza virus yang menyebabkan saluran pernafasan atas terinfeksi, sama seperti coronavirus atau SARS virus. Terus rhabdovirus menyerang sistem saraf pusat, hepatitis, polio, Ebola, HIV, virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah, dan lain-lain. Kalian bisa membaca di PPT. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila yang ada ingin ditanyakan,
Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok 4 bertanya, maksud dari sifat parasit obligat intraseluler itu apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, sifat parasit obligat intraseluler yang terdapat pada virus ini, yaitu virus harus hidup di dalam sel inang dan tidak dapat hidup apabila tidak menempel pada sel inang. Mereka mengambil enzim dari sel inang untuk melaksanakan replikasi. Dan mengapa disebut sebagai intraseluler? Karena virus bereplikasi terjadi di dalam sel. Begitu ya, kelompok 4. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kelompok 2 bertanya, apa perbedaan antara diuretik dan diurisogenik? Baik, jadi ada beberapa perbedaan antara diuretik dan diurisogenik, walaupun diantaranya tahapannya hampir sama. Diantaranya yaitu diuretik bersifat non-virulen, yaitu masuknya DNA virus kepada sel hidup tidak diikuti dengan pembentukan virus-virus yang baru. Sedangkan diurisogenik bersifat virulen, yang artinya masuknya DNA virus pada sel hidup tidak selalu diikuti dengan pembentukan virus-virus yang baru. Ada juga pada diuretik nantinya sel inang akan mati, sedangkan pada diurisogenik sel inang akan tetap hidup dan tidak akan mati. Diuretik mengalami tahapan lisis atau penghancuran, sedangkan diurisogenik tidak mengalami tahap lisis atau penghancuran. Sedangkan untuk tahapannya sendiri, tahap pada diuretik yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Sedangkan pada tahap-tahapan diurisogenik adalah adsorpsi, penetrasi, penyisipan gen virus, dan pembelahan. Oke, jadi begitu ya, jelas kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menayangkan video bagaimana cara virus HIV atau AIDS dapat bereplikasi menginfeksi tubuh korbannya. Begitu virus masuk ke dalam tubuh manusia, siklus replikasi atau peniruan HIV dimulai. Virus ini mula-mula menanamkan diri pada permukaan sel darah putih. Langkah berikutnya, tutup dari virus melebur dengan membran sel. RNA virus kemudian merekam informasi genetis manusia. Dan bahan dasar genetis virus ini dapat digabungkan dengan bahan dasar genetis manusia. Dengan cara inilah, virus dapat menggunakan sel-sel yang terinfeksi untuk memproduksi komponennya sendiri. Selama benang protein terbentuk, HIV memisahkan diri dari benangnya dan memotong diri untuk membentuk enzim dan penutup protein. Setelah komponen virus ini terbentuk menjadi partikel baru, kemudian memisahkan diri dari membran sel. Setelah mengalami proses kematangan, virus melepaskan diri dari sel. Lengkaplah peniruan HIV. Jika virus ini berkembang dengan sangat cepat, maka terjadilah AIDS. Virus baru yang sudah matang mampu menginfeksi sel yang lain. Dan sel yang terinfeksi kemudian mati.
Dari hasil peniruan ini, memungkinkan munculnya varian-varian baru yang menyulitkan sistem kekebalan tubuh untuk mengontrolnya. Oke, baik. Apakah kalian sudah melihat videonya? Ya, dari video tersebut kita dapat belajar agar dapat menjaga pergaulan di lingkungan yang positif. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oke, apakah ada yang bertanya mengenai video tersebut? Oh, dari kelompok 1 bertanya, apakah belum ada obat untuk dapat menyembuhkan penyakit HIV, hanya ada obat untuk memakan virus? Baik, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Oh, kelompok 2 menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kurang lebih yang dijelaskan kelompok 2 sudah benar. Memang sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit HIV secara total. Namun kini ada obat untuk memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini dinamakan ARV, yaitu antiretroviral. Jadi orang yang mengidap penyakit HIV ini akan disarankan dokter untuk mengkonsumsi obat ARV sesuai dosisnya. Dan penderita akan mengkonsumsi obat ini selama hidupnya. Obat ini dirancang untuk mengontrol jumlah virus dan jumlah sel yang ada di tubuh penjangkit. Begitu jelas ya kelompok penanya. Baik, jika sudah jelas, saya akan mengirimkan LKPD kepada kalian. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Jika ada pertanyaan dapat menanyakan kepada saya lewat via grup. Saya akan memberi waktu pengerjaan selama 10 menit. Baik, sudah 10 menit berlalu. Silahkan siapa yang dapat menjawab nomor 1? Oke, kelompok 4 menjawab bahwa virus di luar tubuh organisme keadaan ekstraseluler berupa partikel tak hidup. Apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan dari jawaban kelompok 4? Oke, belum ada ya. Baik, jawaban dari kelompok 4 sudah benar. Virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada dalam sel makhluk hidup lain. Jika di luar tubuh, maka virus dalam keadaan tidak aktif. Organisme yang bisa diinfeksi virus yaitu diantaranya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Di dalam sel inang, virus akan melakukan replikasi baik dengan cara litik maupun lisogenik. Caranya yaitu dengan memanfaatkan mesin biosintesis pada sel inang. Dengan cara demikian, maka virus dapat bertahan hidup. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Siapa yang ingin menjawab nomor 2? Oke, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, baik, dari jawaban kelompok 2 sudah bagus. Jadi memang sistem kekebalan tubuh pada masing individu itu kan berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan masih adanya dugaan-dugaan tertentu mengenai perkiraan masa inkubasi dari virus COVID-19 ini. Dan juga membutuhkan banyak data untuk mengetahui secara jelas dan valid berapa lama sih masa inkubasi dari virus COVID-19 ini. Baik, sampai di sini sudah jelas ya. Mari kita beralih ke nomor 3. Mengapa penemuan vaksin untuk virus tertentu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal?
Coba kelompok 1 menjawab nomor 3. Oke, jawaban dari kelompok 1 menyatakan bahwa hal ini dikarenakan butuh waktu berbulan-bulan sehingga. Ya, baik, jawaban dari kelompok 1 sudah tepat sekali ya. Vaksin untuk pembuatan virus ini memang lama karena harus dicoba berulang kali, dan hal ini tentunya memakan waktu yang cukup lama dan bisa sampai bertahun-tahun. Dan juga tergantung dari virus apa yang akan diuji. Jika virus tersebut tergolong masih baru ditemukan, tentunya waktu yang diperlukan untuk pengujian juga semakin lama. Dan sistem kekebalan tubuh manusia dengan manusia lainnya kan berbeda. Itulah yang mendasari mengapa vaksin harus diuji coba berulang kali agar hasilnya itu valid dan terbukti benar-benar aman, tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Tentunya jika vaksin tersebut diuji berulang kali, pasti akan membutuhkan biaya yang cukup mahal juga dalam pembuatannya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait dengan jawaban nomor 3 tadi? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 4 ya. Coba kelompok 3 menjawab nomor 4. Ya, mengapa sih kok virus ini sangat cepat banget penyebar? Kelompok 3 menjawab. Ya, baik, jawaban dari kelompok 3. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari kelompok lain? Wah, semua kelompok aktif menanggapi ya. Jadi begini, memang pasti ada pro kontra dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan social distancing, physical distancing, dan PSBB di sejumlah daerah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Jika ada aktivitas di luar rumah atau adanya perkumpulan yang mengharuskan banyak orang yang terlibat, ini akan sangat mudah bagi virus untuk menyebarkan virus, karena ketika ada orang yang terinfeksi virus ini kemudian bersin ataupun batuk dan seketika orang tersebut memegang sesuatu, pasti penyebarannya akan sangat mudah. Apalagi virus ini dapat menyebar melalui udara, terus juga pegangan dari yang disentuh orang yang terinfeksi tadi. Nah, jika semakin banyak orang yang terinfeksi virus ini, maka tenaga medis akan kesulitan dalam melayani pasien yang akan diobati. Dan juga peralatan medis yang sangat terbatas ya, karena melonjaknya pasien COVID-19 ini. Dan jika memang pekerjaannya menuntut seseorang itu untuk berpergian, maka harus menggunakan masker dan juga tetap menjaga kebersihan seperti mencuci tangan setelah berpergian, terus cuci baju setelah berpergian. Ya, gitu. Sedangkan jika tidak ada keperluan apapun yang penting, kalian bisa tetap di rumah saja untuk turut aktif dalam memutus rantai penyebaran ini. Oke. Terima kasih untuk setiap kelompok yang telah memberikan partisipasinya untuk turut aktif dalam kegiatan diskusi kali ini. Tujuan dilakukan diskusi kali ini agar membuat kalian semua aktif dan terlibat saat diskusi, dan tetap bekerja sama antara tim yang satu dengan tim yang lain. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, tolong berikan kesimpulan apa saja yang sudah kita dapatkan selama pembelajaran ini. Oke, kelompok 2 menjawab. Baik.
kelompok 4 juga menjawab, baik, Ibu kira sudah paham semuanya dengan materi yang telah disampaikan. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat mengambil pelajaran dari materi yang kita sampaikan untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga imunitas tubuh, dan tetap semangat beraktivitas walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kalian dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.